Akhir-akhir ini kasus anak menggugat orang tua sedang marak terjadi. Ada yang sudah masuk jalur hukum, ada pula yang masih dalam tahap mediasi. Lalu apa sebenarnya yang memicu perseteruan antara anak dan orang tua? Benarkah semua terjadi hanya karena perebutan harta? Seorang ibu di Semarang, Jawa Tengah digugat anak kandungnya sebesar 200 juta rupiah. Gugatan Alfian Prabowo kepada ibunya Dewi Firdaus gara-gara surat kepemilikan mobil Fortuner. Gugatan Alfian kepada Dewi Firdaus, pegawai negeri berusia 52 tahun ini, merupakan biaya sewa pakai mobil. Sidang pertama sudah digelar di Pengadilan Negeri Salatiga. Namun upaya mediasi majelis hakim ditolak penggugat. Menurut Dewi, mobil yang menjadi objek gugatan dibeli ketika anaknya duduk di bangku SMA. Mobil kedua miliknya ini sengaja diatasnamakan anaknya untuk menghindari pajak progresif. Dia bisa berdamai mencabut gugatan. Diberitakan Detik.com, menurut kuasa hukum Alfian Prabowo, sebenarnya kliennya menggugat kedua orang tuanya, Dewi Firdaus dan Agus Sunaryo. Alfian merasa kecewa karena setelah kedua orang tuanya bercerai pada September 2020, justru keduanya sering ribut mempermasalahkan harta gonogini. Dan setelah gugatan muncul, Dewi sudah mencoba menempuh jalan damai. Namun anaknya menolak ditemui dan memutuskan komunikasi. Ada pula seorang ayah yang digugat anak kandung untuk membayar 3,2 miliar rupiah. R.E. Koswara digugat anak keduanya Deden karena tanah milik ahli waris tempat ia mengontrak kios akan dijual ayahnya. Deden meminta kakaknya yang berprofesi sebagai pengacara menjadi kuasa hukum dan menggugat ayah kandung mereka. Dikutip dari Detik.com, sebagian bangunan yang dikontrak Deden di Jalan A.H. Nasution di Kota Bandung merupakan bekas bioskop mawar yang cukup terkenal di tahun 90-an. Koswara yang berusia 85 tahun mengaku sudah memaafkan anaknya. Hingga kini upaya mediasi terus dilakukan. Bahkan setelah menjadi viral, Koswara didukung 20 pengacara. Menurut dosen hukum keluarga UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Ramdhani Wahyu Sururi, meski secara sistem hukum pelaporan bisa dilakukan oleh siapapun, kasus yang melibatkan keluarga seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau dalam kasus ini misalnya ada wan prestasi antara orang tua dan anak, ya betul itu terjadi, maka bentuk pinjam meminjamnya ya dalam bahasa hukum jelas harus ditulis secara formil ya. Misalnya perjanjian itu mengikat kedua belah pihak ya. Nah, saya belum menemukan kasus apakah ada perjanjian antara soal bisnis antara orang tua dan anak kemudian dicatatkan di depan notaris ya, di depan notaris, sehingga kalau terjadi sengketa di kemudian hari salah satu pihak boleh menggugat kepada pihak yang lain. Ia juga menambahkan hubungan anak dan orang tua ini istimewa sehingga ada norma yang disepakati bahwa anak harus berbuat baik kepada orang tuanya. Untuk inilah ia berharap perkara yang melibatkan anak dan orang tua cukup diselesaikan dengan cara mediasi. Tim Liputan CNN Indonesia.